Sorry. Saya pernah dapatin di sebuah website dan saya baca kembali di sebuah WA. Ada sebuah kisah itu yang disampaikan oleh seorang ikhwan. Ikhwan itu cerita tentang masalah hadis Nabi. Nabi itu mengatakan alhamwu mautun. Ipar itu maut. Ipar itu maut. Nabi sudah mengingatkan dengan keras, tegas, ipar itu maut. Kenapa ipar itu dikatakan oleh Nabi sebagai maut? Karena banyak orang yang tidak tahu hukumnya ipar. Dan sesungguhnya kita sama ipar itu, sesungguhnya kita ini bukan mahram. Maka kemudian ada sebuah kisah nyata yang disampaikan dalam satu riwayat, dalam satu kisah. Ada seseorang itu menceritakan dan menyampaikan hadis ini pertama kali. Ada seorang ikhwan, dia kemudian sudah menikah. Kemudian ketika sudah menikah bersama dengan istrinya tinggal di satu kota. Ternyata tiba-tiba dia mendapatkan telepon ibunya. Ibunya ingin menitipkan adik kandungnya bersama dengan beliau. Padahal beliau sudah punya keluarga, beliau punya istri. Lalu kemudian setelah dia mendapati itu, sebenarnya dia sudah tahu ini hukumnya tidak boleh satu atap dengan saya. Tapi karena kemudian dia akhirnya tidak berani untuk menjalankan hukum ini, akhirnya diterima sang adik satu atap dengan dia bersama dengan dirinya dan istrinya yang notabene bukan mahram untuk adiknya. Maka kemudian akhirnya perjalanan dalam keluarga itu berjalan, istrinya sama adiknya akhirnya akrab. Kadang-kadang kalau malam pas ngemil malam keluar ketemu, kamar mandinya mungkin tidak terlalu jauh dan lain sebagainya. Semua asalnya menganggap tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya ketika pada satu waktu kemudian dia punya anak pertama, kemudian memiliki anak yang kedua. Kemudian kelihatannya seakan-akan tidak ada apa-apa. Sampai kemudian sang ikhwan ini mendapatkan kecelakaan hebat. Ketika mendapatkan kecelakaan hebat sampai kemudian dilakukan berbagai macam observasi untuk menjadikan dia supaya tidak sampai koma dan akhirnya supaya dia baik. Singkat ceritanya semua observasi dilakukan. Dan akhirnya dengan izin Allah dia melewati masa-masa kritis dan akhirnya mulai berangsur-angsur membaik. Sang dokter ketika melakukan banyak observasi kepada orang ini akhirnya tahu tentang riwayat kesehatan orang ini. Secara kurang lebihnya itu dia tahu. Maka kemudian ketika sudah mulai membaik, ikhwan ini sudah pindah ke kamar biasa. Lalu sang dokter ketika datang untuk menengok dan memeriksa kondisi dari ikhwan ini, kemudian dia kaget ada anak-anak kecil yang kemudian di samping sang ikhwan tadi. Sang dokter tanya, ini siapa pak? Ini anak saya dok. Sang dokter agak kaget, tapi kemudian dia menenangkan dirinya. Ngobrol setelah sekian lama kemudian pergi. Beberapa hari kemudian sang dokter ngomong ketika kondisinya sudah mulai membaik. Sang dokter itu cerita sama beliau empat mata. Yang saya tahu ada satu hal yang kita harus mengerti. Ketika kita melakukan berbagai macam observasi itu kita mengambil berbagai macam sampel dalam dirinya bapak. Dan menurut catatan kesehatan kami sebenarnya bapak ini secara medis tidak bisa memiliki keturunan karena kualitas dari airnya itu sangat buruk. Tapi ternyata kami kaget ketika kami mendapati bahwasanya bapak itu bisa memiliki anak. Mungkin itu karomah dari Allah, kita tidak tahu. Sang ikhwan itu kaget. Lalu kemudian ketika beliau sudah mulai membaik, diajak bicara istrinya ngomong baik-baik. Dari hati ke hati dia ngomong sama istrinya. Dan disitulah terungkap apa yang dikhawatirkan oleh dirinya. Anak yang dia miliki itu sebenarnya karena istrinya berzina dengan adik kandungnya dia. Nah disitulah dia menutup kisah itu dengan sebuah kata, alhamwu mautun. Ipar itu maut. Ipar itu maut. Ipar itu maut. Nah itulah yang menjadikan kita paham. Apa yang ingin saya ambil dan saya ambil pelajaran dalam kisah ini, benang merah dalam kisah ini sama dengan hadis yang tadi saya sampaikan, jangan bersandar. Artinya kalau Allah sudah meletakkan dosa, kalau Allah sudah meletakkan larangan, baik itu yang haram ataupun yang makruh, fahami. Di balik setiap larangan dan di balik setiap dosa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, tidak untuk mengambil kemerdekaan kita, tidak untuk merenggut kemerdekaan kita, tidak untuk mengambil kelapangan hidup kita,
Tetapi sesungguhnya ketika Allah itu memberikan larangan, itu batasan Allah, dan batasan Allah itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita. Karena tidak ada zat yang paling sayang kepada manusia kecuali adalah Allah ketika telah menciptakan kita dan memberikan rahmat pada kehidupan kita. Dan itulah yang kita harus pahami. Yang pertama, Allah itu ketika melarang tidak ada satu kamus dalam setiap larangan Allah dan dosanya yang Allah berikan kepada kita kecuali itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah yang besar kepada kita selaku manusia. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua yang kita harus paham, di antara dosa yang sudah kita pahami bagaimana kebaikan dalam setiap dosa itu, yang kita juga harus mengerti di antara rentetan dosa yang paling besar dan paling berat setelah dosa kesyirikan kita kepada Allah, tidak ada dosa yang paling berat dan tidak ada maksiat yang paling berat yang Allah benci dalam kehidupan manusia kecuali adalah dosa dari perbuatan zina. Itulah salah satu dosa yang paling berat. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Furqan, Allah kalau menyebutkan kata syirik, setelah Allah itu menyebutkan kata syirik, maka Allah selalu menyebutkan kata setelah syirik itu kalau tidak membunuh, berzina. Kenapa Allah selalu kalau menyebutkan dosa syirik setelahnya itu kata membunuh atau kata zina? Karena tidak ada yang mendekati dosa kesyirikan kecuali kalau tidak membunuh itu berzina. Karena zina itu bukan perkara yang ringan. Tetapi zina itu ketika menodai kehidupan seorang wanita, ketika wanita tidak mampu menjaga kehormatannya, maka dia telah melakukan dosa yang begitu berat selaku manusia ketika Allah telah menciptakannya. Karena tidak ada dosa yang paling besar setelah dosa yang dilakukan manusia ketika melakukan syirik kecuali adalah dosa ketika melakukan zina. Makanya saya sering mengatakan berulang-ulang, tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum terjadinya ijab qabul, dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya wanita yang terbasahi dengan airnya laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Makanya sampai kita dapati hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan zina semenjak kitab Taurat hingga berlanjut kepada kitab Al-Quran sama. Karena sesungguhnya tidak ada dosa yang paling Allah benci kecuali adalah terjadinya perzinahan.